Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang konsep sustainable living atau yang biasa disebut dengan kehidupan berkelanjutan. Nah, kami dari tim KKN Sinar Petang akan membahas mengenai sustainable living seperti yang ada di dalam outline di bawah ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu sustainable living, berserta dengan latar belakangnya, kemudian ada prinsip dari sustainable living, kemudian ada keuntungan dan manfaatnya, kemudian prinsip mengenai segitiga sustainable living, dan langkah awal penerapan sustainable living di rumah tangga secara mudah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita juga harus tahu latar belakangnya dulu nih. Jadi semakin kesini, semakin banyak terjadi kerusakan lingkungan dan juga perubahan iklim, termasuk di Indonesia sendiri. Dari polusi udara, global warming, hingga kerusakan lingkungan yang alami seperti gempa bumi dan juga banjir. Di Indonesia, ada masalah besar yang belum terselesaikan, yaitu masalah pembuangan sampah. Menurut data yang dirilis oleh The Asian Post, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Maka dari itu, kita harus mulai menerapkan konsep sustainable living. Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa apa yang kita lakukan terhadap hutan dunia hanyalah cerminan dari apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri dan satu sama lain. Inti dari perkataan ini adalah kita harus memperlakukan dan menyayangi hutan dunia selayaknya kita akan menyayangi sesama manusia. Lalu, apa sih sustainable living itu? Jadi, sustainable living adalah praktik mengurangi permintaan terhadap sumber daya alam dengan mengganti apa yang kita gunakan. Jadi, artinya kita harus mengubah cara kita melakukan sesuatu sehingga kita dapat menjadi bagian yang lebih aktif dari siklus kehidupan. Selanjutnya adalah prinsip dari sustainable living itu sendiri. Prinsip yang pertama adalah penggunaan lahan yang efektif dan perlindungan satwa liar. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan habitat baru dan memulihkan keanekaragaman hayati dengan penggunaan lahan yang efektif. Yang kedua, ada penggunaan air yang sustainable, dengan tujuan untuk memajukan praktik pemanfaatan air yang baik dengan merancang sistem pengelolaan air. Kemudian, ada mendukung makanan lokal dan organik, yang bertujuan untuk mendorong ketersediaan pola makan yang sehat, lokal, organik, berdampak rendah, dan musiman. Kemudian yang keempat, ada penggunaan bahan yang sustainable, yaitu membuat produk yang sehat, efisien, dan juga tahan lama. Kemudian, yang kelima ada penggunaan transportasi yang sustainable, yaitu mempromosikan penggunaan mekanisme transportasi rendah dan tanpa karbon. Selanjutnya adalah nol limbah dan nol karbon, yaitu mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Lalu yang ketujuh ada menciptakan lingkungan sehat sendiri, dengan cara meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Lalu yang terakhir ada realize local cultural values, artinya adalah melestarikan dan meningkatkan lingkungan sosial. Selanjutnya, terdapat 5 manfaat dari menerapkan konsep sustainable living. Yang pertama adalah kesehatan. Dengan menjalani gaya hidup yang sustainable, merupakan cara pasti untuk mencapai peningkatan kebugaran dan juga keseimbangan hidup yang lebih baik. Manfaat kesehatan sendiri dapat dikaitkan dengan sedikitnya ketergantungan terhadap kendaraan atau mesin dan juga konsumsi produk makanan berkualitas yang diproduksi secara lokal dan organik. Mengurangi ketergantungan kepada kendaraan dan juga penggunaan mesin, yaitu dengan bersepeda, berjalan kaki, dan juga melakukan tugas secara mandiri, dapat membantu seseorang tetap bugar. Ini juga dapat membantu meningkatkan kebahagiaan dan juga mengurangi depresi. Selain itu, konsumsi produk makanan berkualitas dan tidak beracun sama-sama meningkatkan kesehatan. Selanjutnya yang kedua adalah planet yang lebih baik dan lebih stabil. Alasan paling penting untuk membuat keputusan untuk hidup yang sustainable adalah untuk menjaga lingkungan. Ini berarti memastikan stabilitas dan keberadaan dari planet tersebut untuk generasi yang akan datang. Yang ketiga adalah penghematan biaya atau cost savings. Dengan semakin banyaknya orang yang mencari cara sederhana untuk memotong biaya hidup, maka kita dapat mengurangi konsumsi sumber daya alam bumi dan meningkatkan stabilitas yang terdapat di bumi itu sendiri. Lalu yang keempat, terdapat memaksimalkan efisiensi energi dan air. Manfaat ini dapat menjamin rumah yang nyaman dengan tagihan listrik yang berkurang dan pemborosan sumber daya yang juga berkurang. Yang kelima adalah produk berkelanjutan dan tahan lama. Gaya hidup berkelanjutan memerlukan pembelian dan penggunaan produk yang ramah lingkungan, tahan lama, dan memadai. Contohnya adalah produk-produk furniture yang dibuat dari bahan bambu. Berikut adalah prinsip segitiga dari sustainable living. Yang pertama adalah environment atau lingkungan.
Yang kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah sosial. Ini semua harus dihubungkan dengan segitiga untuk memiliki perhitungannya sendiri mengenai sustainable living itu sendiri. Selanjutnya adalah langkah awal memulai hidup sustainable living dengan mudah dari rumah sendiri. Yang pertama adalah mengurangi kantong plastik. Nah, penggunaan kantong plastik ini sudah terkenal dapat merugikan lingkungan. Oleh karena itu, mari kita gunakan tas belanja untuk mengurangi limbah plastik dan agar kita menjadi lebih ramah lingkungan. Tas belanja yang dapat digunakan berkali-kali terbukti dapat mengurangi limbah plastik yang tentu saja dapat merugikan lingkungan. Di beberapa kota, sudah mulai digalakkan penggunaan kantong belanja dan pengurangan kantong plastik. Yang kedua adalah menghemat penggunaan elektronik. Nah, selain menghemat listrik, ternyata menghemat elektronik itu dapat mengurangi penggunaan energi kita loh. Nah, ini juga membantu kita dapat melakukan penghematan energi ini untuk membantu lingkungan pula. Yang ketiga adalah menanam sayuran Anda dan melakukan ternak makan sendiri. Nah, dengan menanam sayuran atau memelihara ternak sendiri, kita dapat turut mengurangi jejak karbon dalam lingkungan. Yang keempat adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Limbah karbon ini sering banyak sekali ditemukan dalam penggunaan kendaraan pribadi. Nah, untuk mengurangi penggunaan limbah karbon ini, kita perlu sering-sering menggunakan kendaraan umum atau kita nebeng orang lain aja. Nah, selain menghemat biaya operasional dan ongkos bensin, ini juga lebih ramah lingkungan loh. Dan yang terakhir adalah kita harus kreatif dalam menggunakan ulang barang-barang yang ada di rumah untuk mengurangi limbah. Nah, kita dapat menerapkan prinsip 3R atau Reduce, Reuse, Recycle untuk mendukung hidup sustainable living dan menjadi lebih ramah lingkungan. Nah, kurang lebih begitu penjelasan kami mengenai kehidupan sustainable living. Bagaimana? Menarik bukan? Mari kita mulai hidup sustainable living sekarang demi masa depan bumi yang lebih baik. Sekian dari tim Sinar Petang, kami pamit undur diri. Dah!